Mengawali pekan ini, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata hadiri kegiatan pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa di Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia. Alex menyampaikan bahwa dalam membangun sinergitas penegakan hukum, jaksa memiliki peran yang sangat dominan. Di KPK sendiri, peran dan sumbangsi jaksa tidak terbatas pada fungsi penuntutan saja. Pada praktiknya, tim jaksa juga dibutuhkan untuk melaksanakan pelacakan aset, pengelolaan barang bukti, dan eksekusi putusan pengadilan dalam rangka mengoptimalkan aset recovery sebagai penerimaan negara bukan pajak. Melihat tingginya kasus suap yang melibatkan pelaku usaha, KPK terus gencar mendiseminasikan panduan cegah korupsi atau Pancek yang saat ini telah berbentuk digital. Pancek digital menjadi alat bagi pelaku usaha untuk melakukan self-assessment dalam melihat kecukupan prosedur anti korupsi pada organisasinya. Pada kegiatan diseminasi panduan cegah korupsi untuk BUMD di Jambi, KPK menunjukkan data penanganan kasus hingga Juni 2023. Pada data tersebut diketahui bahwa sebanyak 129 tersangka berasal dari BUMN atau BUMD. Ini menunjukkan pelaku usaha, termasuk pengelola BUMN atau BUMD, sangat rentan terjerat kasus korupsi. Data inilah yang menjadi alasan mengapa KPK melakukan pencegahan korupsi termasuk kepada BUMN dan BUMD. Diskusi yang digelar di Aula Rumah Dinas Gubernur Jambi ini turut dihadiri oleh Sekda Provinsi Jambi, Kepala Biro Perekonomian, serta perwakilan dari BUMD seprovinsi Jambi. Sebagai mitra strategis pemerintah, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau APIP memiliki peran penting dalam memperkuat efektivitas sistem pengendalian intern pemerintahan. Hal ini disampaikan Ketua KPK Firly Bahuri dalam agenda penguatan APIP untuk Inspektorat Provinsi, Kabupaten maupun Kota di Kantor Kementerian Dalam Negeri Jakarta. Melalui kegiatan ini, KPK memberikan rekomendasi terhadap penguatan APIP, mulai dari aspek kelembagaan dengan meningkatkan independensi dan objektivitas, aspek anggaran untuk memastikan tercukupnya anggaran pengawasan, aspek sumber daya manusia untuk terpenuhinya kuantitas dan kualitas hingga kompetensi. KPK kembali menggelar penguatan anti korupsi untuk penyelenggara negara berintegritas atau paku integritas di Gedung ACLC, Jakarta. Kegiatan ini diikuti oleh penjabat bupati, penjabat wali kota, dan ketua DPRD beserta pasangannya. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron dalam sambutannya mengatakan, KPK senantiasa mengingatkan dan mengajak para penyelenggara negara untuk selalu jujur dalam keseharian dan menjalankan tugas. Program yang melibatkan pasangan penyelenggara negara ini diharapkan dapat mencegah praktik tindak pidana korupsi mulai dari keluarga. Menempuh jarak 806 km dari Jakarta, bus anti korupsi KPK akhirnya hadir di tengah masyarakat Jambi. Serangkaian kegiatan mulai digelar di kota Jambi yang ditandai dengan penambuhan gendang pada acara pembukaan di lapangan kantor Gubernur Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris menyambut baik roadshow bus KPK tahun 2023. Ia mengajak segenap masyarakat dan pemerintah Jambi untuk berpartisipasi dan berkontribusi secara aktif dalam upaya pencegahan korupsi khususnya di Provinsi Jambi. Dalam upaya penertiban aset, KPK terus mendorong sertifikasi tanah milik pemerintah daerah guna menghindari hilangnya aset. Pada kegiatan rapat koordinasi pemberantasan korupsi di Provinsi Jambi, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut tanah yang tidak bersertifikat juga rentan dikuasai pihak lain. Bahkan penguasaan tanah tersebut bisa dilegalkan jika pihak tersebut mengajukan penertiban sertifikat. KPK berharap Pemda terus memperhatikan capaian Monitoring Center for Prevention atau MCP untuk memetakan upaya pembangunan sistem pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan dan layanan publik daerah. Sebagai upaya meningkatkan koordinasi antara aparat penegak hukum, KPK melaksanakan rapat dengar pendapat dalam rangka sinergi pemberantasan korupsi di wilayah Jambi. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut, jika tidak ada koordinasi antara 3 lembaga penegak hukum, maka bisa terjadi penyelidikan di kasus yang sama dan akhirnya tumpang tindih. Alex pun menyebut, meskipun KPK ditugaskan menjadi leading sektor dalam pemberantasan korupsi, tapi tanpa sinergitas dan kerjasama yang baik antar lembaga, akan sulit mewujudkan mimpi Indonesia bebas dari korupsi.
KPK melakukan penahanan terhadap BS, Direktur Komersial PT BGR, dan AC, Vice Presiden Operasional PT BGR yang merupakan tersangka dugaan tindak pidana korupsi penyaluran bantuan sosial beras untuk keluarga penerima manfaat atau KPM dan program Keluarga Harapan atau PKH Kementerian Sosial tahun 2020. Sebelumnya KPK telah menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 127,5 miliar rupiah tersebut. Demikian kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi pada pekan ketiga di bulan September tahun 2023 yang terangkum dalam KPK 24 jam. Dapatkan informasi selengkapnya melalui website kpk.go.id. Salam anti korupsi.